kita kenapa memilih wirausaha sosial? Karena kita mau jadi mitra jangka panjang. Bukan kita, kalau biasanya teman-teman di LSM mungkin sudah mengalaminya, baru biasanya dari donor mau yang inovatif, mau yang baru. Kalau sudah, ya sudah habis. Tahun depan ada lain lagi, harus baru lagi. Tapi kalau untuk challenge-nya kita, di desa-desa terpencil, SDM-nya rendah. Bukan SDM dari SDM, tapi maksudnya dari sumber daya manusia rendah. Karena kondisi di situ tidak ada, sini juga tidak ada, jadi adik-adik yang sudah pindah-pindah, sudah carikan kesempatan baru. Jadi challenge-nya kita bagaimana kerjasama dengan masyarakat yang ada dengan kesempatan yang ada. Jadi dua kami punya solusi. Yang pertama adalah lease purchase agreement untuk solar home system. Jadi solar home system yang kita tawarkan hanya 6 watt. Jadi solar panelnya cuma seginian, dia kecil, dan dulu pernah dikasih dari pihak manapun ada kasih untuk masyarakat yang miskin. Kendalanya ketika dikasih, tidak ada backupnya, kan satu kali kasih, tidak ada repairs-nya, tidak tahu mau dibawa kemana, dan karena diberikan, mereka merasa tidak bisa bawa kembali. Oh, ini sudah tidak jadi karena itu dikasih, jadi masyarakat merasa tidak empowered. Kami sistemnya masyarakat menyicil 50.000 selama 3 tahun untuk memiliki barangnya. Dan itu kalau mati, saya terima telepon sampai jam 10 malaman. Mbak, kami sudah bayar, mana listriknya? Jadi rasa empowernya dari masyarakat sangat kelihatan. Kami juga menggunakan satu ini bahwa kita berusaha cari bagaimana masyarakat tidak harus bayar dengan uang. Karena seringkali kami dengar di desa, kok sudah disiapkan, kok kabinetnya sudah dikasih, kok kelompoknya tidak jalan. Masyarakat itu nggak mau bayar. Oh, salah. Bukan masyarakatnya tidak mau bayar. Masyarakat tidak percaya jika mereka bayar bahwa itu akan digunakan untuk operations dan maintenance dari alat itu. Mereka sudah tahu bahwa antara uang dapat dari mereka, pasti ketika dikumpul, ya itu dipakai untuk yang lain. Jadi masyarakat dan karena adatnya begitu kental, mereka tidak akan tuntut transparency, accountability yang dibutuhkan. Boleh kita ini sampai muka-muka biru juga, sama saja tidak akan berubah. Karena masalah kembali di adat. Ketika saya meninggal, siapa yang hubungkan saya? Ya, pasti keluarga di situ. Ketika saya punya anak mau menikah, siapa yang mendukung saya? Kalau berselisih hanya masalah tentang listrik, kita hidup dari dulu sampai sekarang tanpa listrik, tanpa keluarga kita tidak hidup. Jadi challenge kita pikir bagaimana solusinya bukan community based, tapi masing-masing. Dan masing-masing kalau kamu bayar, kamu dapat, kalau tidak ya tidak. Jadi kita malah kembali ke kapitalis banget ya. Oke, di 1 menit terakhir, Sarah kalau misalkan boleh mau nanya atau mau klarifikasi, mau nanya ke siapa atau mau asking support dari siapa? Oke, jadi challenge-nya kita, kapitalnya kita banyak, karena kita lease purchase selama 3 tahun. Untuk mau investasi ke infrastruktur yang besar, boleh 20 tahun, 30 tahun. Tapi microfinance selalu tentukan 1 tahun saja untuk masyarakat yang tidak punya uang. Jadi tidak ada yang patient capital yang benar-benar patient. Untuk mau de-risking, kita butuh filantropi. Akan tetapi tiket size dari kakak-kakak yang investasi, tiket size-nya maunya $5 juta. Untuk de-risking $5 juta, apakah filantropi siap? De-riskingnya omongnya $100.000. Nggak sampai kan? Challenge-nya kita di situ bagaimana blended finance model, filantropi siap dengan tiket size yang dibutuhkan oleh pihak investor. Baik, terima kasih Sarah. Tentang PLTS startup, ya mungkin pengalaman yang kami terima juga sama, bahkan PLN di daerah terpencil belum menerima sama sekali untuk pemasanan. Ketika diminta, cuma tolak, tapi we don't know why. Jadi mungkin implementasinya juga masih terbatas, tapi untuk kami lebih banyak ke masyarakat yang upgrade. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan PLN. Challenge-nya kita sebenarnya, ini challenge baru Ibu Enda, maaf tidak masuk ke penelitiannya, cuma bukan karena baru kami temukan bahwa sudah ada standar SND dan untuk PLTS tersebar
harus ada SNI untuk masuk ke negara Indonesia. Dan itu sangat masuk akal. Saya sangat mendukung. Challenge-nya kami adalah biayanya untuk memasang SNI itu dari perusahaan yang sudah punya standar ISO, masang SNI, itu harganya $25.000. Untuk mungkin perusahaan di teman-teman di BKD mungkin itu masih masuk ini akal kan. Untuk kita yang perusahaan startup itu menjadi batasan yang sangat besar. Itu 200 rumah tangga atau 50 kantor desa yang tidak dapat penerangan. Kami harus pengeluaran di situ. Kami juga tawarkan ke perusahaan di sana. Ya nanti kami yang besarin di sini, jadi kamu yang tanggung, kita nanti jadi distributor bisa besaran. Tapi dari mereka bilang, kalau di atas statistiknya Indonesia masih disebut bahwa 98-99% electrification-nya sudah jadi. Tapi ketika kita baca di statistiknya ASN, itu sudah jelas di situ, dan bukan saya mempertanyakan, sudah jelas di situ bahwa definisinya itu adalah 98 atau 99% dari desa, bukan dari rumah tangga. Sedangkan kalau di Indonesia di daerah terpencil itu jelas belum ini. Sedangkan statistiknya ke rumah tangga itu kami belum temukan. Yang kami dapat dari Bapeda NTT bahwa perkiranya mereka masih sekitar 500.000 rumah tangga. Dan pasalnya itu sebenarnya cukup untuk meyakinkan para pedagang dari barang-barang yang sudah bersertifikat. Ya bisa kita meyakinkan, tapi dengan statistik yang 98% yang kami dapat di Google, belum bisa kita meyakinkan mereka, ayo bergabung, ini mesti pasarnya masih besar. Jadi itu salah satu challenge-nya kita, apakah dari SNI bisa ada perlakuan khusus untuk startup, bahwa tidak harus sampai $25.000 per produk, atau ada mungkin yang kita belum temukan ada solusi lain. Saya rasa salah satunya bantuan kalau ada sistem online banking legal. Kami juga bingung cari informasinya di mana. Ada Mbak Lisi nanti mungkin bisa menjawab. Siap, terima kasih Sarah. Tepuk tangan untuk Sarah. Oke, lanjut ya, karena sebelahan ke Mbak Lisi. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Anggara Brajamusti. Saya founder dari Berkela, bukan Berkala Mas ya. Berkela itu singkatan dari berkelanjutan. Jadi kita tuh startup yang bergerak di bidang efisiensi dan konservasi energi. Kalau secara perusahaan, kami punya 2 bisnis unit. Yang pertama itu kita bisnis consulting. Consultingnya itu lebih ke audit energi dan efisiensi energi, dan juga sertifikasi untuk green building. Nah, untuk bisnis yang kedua itu adalah pembuatan platform digital yang kita sebut dengan Berkela.id. Jadi Berkela.id itu adalah suatu platform yang nantinya itu akan menghubungkan semua stakeholder yang berhubungan dengan energi efisiensi dalam suatu platform. Misalnya di sana ada para user, misalnya pemakai listrik, ada industri, ada building. Kita hubungkan mereka dengan para penyedia jasa dan para penyedia produk. Para penyedia jasa misalnya ada konsultan energi, kemudian ada auditor energi, ada ESCO dan sebagainya. Kalau misalnya penyedia teknologi, di sana ada penyedia lampu hemat energi, kemudian AC hemat energi dan sebagainya. Jadi kita itu misinya adalah untuk mengakselerasi adopsi dari efisiensi dan konservasi energi di Indonesia. Dan saya itu mau menekankan satu hal, Mas Adi, menurut kita itu lebih mudah untuk menghemat 1 kWh dibandingkan untuk menghasilkan 1 kWh. Setuju nggak? Ya. Oke, gampang kan tinggal matiin lampu aja gitu kan? Bayangkan kalau 1 juta orang melakukan hal yang sama, tapi nggak banyak orang yang kayak gitu kan? Dan itu adalah low hanging fruit yang sangat-sangat oke buat Indonesia, apalagi kalau kita mau transisi ke sustainable energy. Di Indonesia itu 80% atau lebih itu energi kita dari fosil. Kalau kita lebih hemat, kita akan mengurangi ketergantungan kita terhadap fosil, dan juga nanti ke depannya investment untuk renewable energy akan lebih rendah. Kedua, kalau kita menghemat itu, harga energi semakin tinggi, harga coal, harga bahan bakar minyak dan sebagainya, nanti akan ada penghematan bagi para perusahaan atau para organisasi yang melaksanakannya. Kayak gitu. Tapi yang saya temukan di lapangan kurang kayak gitu. Jadi oke lah kita bicara bahwa banyak sekali benefit dari efisiensi dan konservasi energi. Tapi sayangnya gak banyak yang pakai tuh, gak banyak yang pakai. Misalnya saya itu ke pembangkit, klien-klien kita tuh kayak pembangkit, terus building, jadi mereka itu kenapa sih melaksanakan audit energi misalnya? Mereka itu untuk sertifikasi atau untuk ada audit dari pemerintah. Misalnya untuk kebutuhan proper
atau misalnya untuk kebutuhan lingkungan, untuk kebutuhan sertifikasi green building, tapi tidak ada sama sekali yang tujuan itu untuk wah gue pengen save lingkungan, oh gue pengen cost saving dan sebagainya. Jadi emang yang pertama itu drivernya adalah regulasi pemerintah dan juga dorongan dari pemerintah. Tapi itu cukup lemah untuk sekarang karena tidak ada insentif dan tidak ada disinsentif. Jadi mungkin poin pertamanya itu yang saya tunjukkan adalah mungkin ke SDM atau misalnya ke LHK atau PUPL supaya nanti bisa diadakan insentif atau disinsentif bagi para pelaku efisiensi dan konservasi energi yang benar-benar melaksanakan di lapangan. Kurang lebih kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin saya ingin menanggapi yang tadi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Pamela. Jadi kayaknya startup kayak kita itu kayak bayi gitu, kayak bayi. Jadi kita tuh mintanya banyak, tapi kita melakukan hal yang sedikit gitu. Nah, jadi saya tuh di sini agak malu juga, tapi mohon karena kita betul-betul emang masih bayi, jadi mungkin kita masih disupport. Tapi saya menghimbau untuk kepada semua startup, let's just do it. Kalau misalnya emang bisnis kita emang bagus, para investor akan mau berinvestasi kita. Kalau emang jelek, maybe we don't have what it takes to be successful startup. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore, saya Yumir. Saya dari Automa. Automa adalah supply chain platform yang berbasis IoT, di mana kita track semua operation di klien kami dengan sensor, mulai dari proses produksi, mulai dari warehousing, proses logistik, sampai juga ke monitoring energi dan energi modeling. Dan finish line kami adalah kami bisa nge-track dari ujung ke ujung supply chain berapa carbon footprint-nya. Nah, bisnis model kami adalah kami dibayar dengan subscription. Tapi saat ini, semua subscription yang masuk ke Automa itu adalah mereka membayar untuk benefit di level visibility di level operation, di mana dengan hal tersebut mereka dapat melakukan saving dari meningkatkan efisiensi, mereka dapat melakukan juga meningkatkan quality dari delivery atau service mereka kepada customer, dan juga mengurangi fraud, dan juga termasuk dalamnya juga jadi punya akses kepada supply chain financing atau invoice financing karena mereka punya delivery yang jelas, pihak financing juga bisa melihat perputaran barang yang real dengan mostly berbasis sensor. Challenge dari Automa saat ini adalah karena finish line kami adalah kita pengen jadi platform yang emang specialized untuk menghitung carbon scope 1, scope 2, scope 3 buat nanti verify dan masuk ke ESG reporting. Challenge yang pertama adalah saat ini kan enforcement untuk melakukan tersebut belum ada dari sisi regulasi. Gitu. Jadi mungkin ini nyambung ke pertanyaan juga, ini kira-kira apa nih Indonesia bakal melakukan tersebut, terutama berkaitan sama insentif dan disinsentif dari sisi taxnya sendiri dan juga perdagangan karbonnya. Mungkin nyambung juga ke level opportunity. Kalau dari sekilas kita ngomong banyak sama venture capital, mereka cukup yakin kalau it's not the time untuk melakukan startup dengan kapabilitas utama yaitu melacak carbon footprint. Buat kami ini opportunity karena saya lihat kompetitor di Eropa sudah sangat major melakukan ini, dan kalau misalnya semua venture capital asing udah melihat it's time to go to Indonesia, it's gonna be too late for us. Jadi opportunity buat Automa adalah kita mesti kreatif menghasilkan benefit yang lain, tapi dengan gratis memberikan kapabilitas untuk melakukan carbon footprint tracking kepada klien kami. Terus mungkin ada pertanyaan ke teman-teman, mungkin banyak dari government ya, nanti wasitnya siapa sih kalau misalnya kita ngelakuin carbon footprint tracking di Indonesia? Regulasinya seperti apa? Standarnya siapa yang menentukan? Terus lembaga-lembaga mana yang nanti punya kapasitas untuk menentukan metodologinya ini salah, ini benar, yang harusnya seperti ini. Terus auditnya seperti apa? Terus selain itu challenge juga yang kita lihat menurut kami agak berat adalah mungkin agak gampang buat korporat besar untuk merasakan benefit ketika mereka udah melakukan carbon footprint tracking dan juga offsetting sendiri ya, dimana kan mereka jadi punya akses ke pendanaan yang lebih baik dengan green bonds dan lain-lain, semoga aja. Tapi gimana kegiatan-kegiatan untuk mencatat karbon dan mengurangi carbon emission ini juga kita bisa kasih trickle down effect ke medium SME yang sebenarnya adalah pihak-pihak yang punya peran sangat besar dalam skop 3 ya, carbon footprint dari multinational company atau perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sudah melakukan ekspor impor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova. Kebetulan kami dari Onat Maras Teknologi, merupakan badan usaha milik kampus
dan saya spin off dari Pelat Maras Teknologi, Pelat Maras Power. Dan kami bergerak di solar power mini cold storage buat nelayan di daerah 3T. Daerah saya itu di Kabupaten Sumbawa, sampingan sama Mbak Sarah. Dari NTB, Nusa Tenggara Barat, kami develop untuk daerah 3T khususnya nelayan-nelayan yang membutuhkan pendingin. Berawal dari saat COVID di tahun 2000, itu biasanya konsumsi ikan itu banyak untuk daerah-daerah pariwisata seperti Bali ini. Sebagian besar nelayan kami di sekitar daerah pesisir, khususnya di sekitar Teluk Saleh, itu mengalami krisis istilahnya. Ikannya tidak bisa dijual, dikonsumsi buat masyarakat sekitar pun tidak mampu karena itu COVID. Siapa yang mau belanja, pasar-pasar tutup, sehingga kami bergerak saat terjadi hal tersebut. Kami dari startup yang berawal dari itu melirik hal tersebut sebagai suatu impact yang tidak besar tapi sementara bagi nelayan agar nelayan itu bisa survive, karena jarak antara lokasi dengan pasar itu bisa tempuh 45 menit dengan transportasi yang minim, karena daerah kami walaupun nilai realifikasinya belum 100%, masih 96%, sehingga daerah-daerah pesisir itu sangat butuh, apalagi ini nelayan ini konsumsinya pagi hari untuk makan besoknya. Oleh sebab itu kami berinisiatif untuk, karena saat itu Bali, Lombok dan Jawa Timuran tempat mereka biasa memberikan nilai supply chain atau memberikan nilai tambah yang lebih, itu tidak ada konsumsi, sehingga cold storage ini kami manfaatkan untuk media penyimpan agar bisa dijual keesokan harinya. Berhalangan tersebut, kami dari cold storage-nya pun merupakan dari barang bekas yang kami dapatkan dari es krim atau UMKM yang tidak digunakan, kami kumpulkan, kami lakukan kanibal sehingga bisa kami berikan agar nilainya lebih bermanfaat. Dan konsep pemberian kami berikan ke kelompok nelayan. Kelompok nelayan ini dengan angka saat itu di musim COVID otomatis tidak mampu, sehingga kami berasumsi dengan membreakdown dengan harga sekian, nilai cold storage itu dengan sistem full, dia akan bisa membayar sejumlah satu ikan cakalang untuk dikumpulkan ke bumdesnya, sehingga nilai marketnya yang agak lumayan bagi nelayan pesisir itu bisa tersampaikan dan bisa digunakan media pendingin itu untuk bergiliran gitu. Kemudian dari sebagian besar permasalahan yang ada di kami juga itu untuk memproduksi cold storage ini, rantai pasoknya mungkin nanti teman-teman dari industri kami itu supply chain, nilai sebagian besar nilai barang kami itu produksi atau kami minta barang itu dari Jakarta, dari Surabaya, dengan nilai harga pengiriman itu sampai 30% dari nilai produksi kami. Mungkin itu yang agak riskan di kami, walaupun konsumsi cold storage ini di daerah pesisir ini harus perlu banyak diedukasi buat nelayan, di mana nelayan pun bisa berperan aktif terhadap proses transisi energi. Untuk melakukan transisi energi ini tidak hanya dilakukan dari kota, tapi kita lakukan dari daerah 3T yang nilai realifikasinya belum 100%. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau tadi terakhir mungkin masih ada 1 menit lagi, kira-kira support dari aktor mana nih yang sangat krusial gitu ya? Yang krusial satu dari supply chain, sebenarnya pengusaha-pengusaha untuk bergeser ke daerah pinggiran, istilahnya daerah Indonesia bagian timur tengah sedikit, untuk agar kami itu butuh baterai, butuh PV, butuh inverter, itu harganya kalau sampai lokasi itu udah tergerus 30% dari biaya produksi kami. Kami harap seperti itu, sama kebijakan pemerintah lah. Kalau tidak, cold storage ini banyak diminati oleh nelayan dan difungsikan tiap hari sama nelayan. Sedangkan maaf, di daerah saya di kabupatennya belum aware terhadap ini. Nah, nelayan itu seharusnya bisa berdampak bagi buat orang dan anak cucunya terkait transisi energi. Terima kasih. Saat ini kami udah develop sebenarnya sampai 7 unit, tapi biasanya untuk mendevelop itu untuk mendapatkan revenue itu sangat sulit karena harus mengedukasi masyarakat nelayan. Dan kami daerah pesisir yang untuk makan pun harus pikir buat makan, bukan untuk bayar cold storage gitu. Mungkin itu sebagian besar untuk kami intervensi dan lain-lain itu kami gunakan dana-dana hibah.
Dengan dana hibah, dana dari kampus yang kami gunakan di funding ke kami berikan ke nelayan. Untuk saat ini kami startup baru di daerah, terus itu siapa yang menginvestasi kami? Ya, Sorry, baru itu sejak tahun berapa Mas? kami itu dari Departemen Teknologi terus spin off udah 2 tahun Mas. 2 tahun. 2 tahun kami udah produksi 7 cold storage itu digunakan buat nelayan-nelayan yang ada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Yang Pulau Sumbawa itu kami letakkan di Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia, kita bilang karena agak unik. Dia itu masyarakatnya itu di bawahnya karang. Biasanya cold storage-nya itu kami di bawah rumah panggung. Karena masyarakat ini pendatang biasanya dari Makassar. Nah itu, dia cuma jualan itu kalau musim angin besar itu nggak bisa jualan Mas, nggak bisa produksi karena hasil tangkapan makin kecil. Nah di sisi lain kami berinisiatif untuk sebenarnya membantu endorse ke pemerintah Papita. Wah dari dana desa pun kami nggak bisa action banyak. Sebenarnya pemerintah bisa menyalurkan dananya karena kami libatkan BUMDes-nya. Saat ini BUMDes pun nggak bisa menginvestasikan untuk beli cold storage kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah pusatnya atau dari kecamatan, kabupaten. Berarti sementara dana-dananya masih disupport full dari tadi ya dari universitas ya? Dari universitas, dari funding grant karena dari hibah. Ya, startup ini kan kalau kami itu revenue-nya lumayan, hampir 12 sampai 13 tahun PIB-nya. Siapa mau investasi ke startup yang PIB ini? Kalau tapi impact-nya ada terasa gitu. Kami pun udah bisa berbuat terhadap net zero emission walaupun kecil gitu. Baik, terima kasih Mas Nova tambahannya. Silakan Mas Yumet sekarang. Ya, kalau untuk posisi Automa, ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan, cuma sepertinya paling penting. Kebetulan Automa itu adalah salah satu startup yang ikut program binaannya Nexus juga dari tahun 2020. Jadi secara khusus itu Nexus membantu kita untuk ngembangin modul spesifik yaitu untuk energi modeling sama energi monitoring. Sebelumnya kita basisnya adalah emang kita IoT company yang modul awalnya kita fokus ke industrial dulu sama ke logistik tracking. Akhirnya capability kami untuk monitoring energi itu dibantu sama Nexus dalam bentuk grant. Jadi bisa dibilang kenapa kita bisa sampai hari ini akhirnya bisa melacak carbon footprint itu karena bantuan Nexus juga gitu. Nah terus kalau buat stage-nya gitu, saat ini kita masih bootstrap, kita ada satu angel kecil dari awal waktu ikut sama kita dan memang lagi rising buat seed funding sih. Oke, siap, thank you. Silakan Mas Anggara. Oke, terima kasih Mas Edi. Jadi sama kayak Automa, kita juga baru dan kita kan support sama Nexus Indonesia. Ini perusahaan kami berdiri di Juli tahun ini, jadi sekitar 5 bulan ya, 5 bulan. Jadi kita itu dibantu oleh angel investor, saya ada angel investor, kemudian kita itu strateginya subsidi silang, Bapak Ibu. Jadi kan saya bilang tadi ada 2 bisnis unit, yang satu consulting, yang satu berkelah. Jadi kita itu nge-subsidi berkelah dan consultingnya tadi, kayak gitu. Dan kita itu mungkin strateginya bukan meminta untuk investment, tapi kita itu ingin membuktikan dulu bahwa bisnis ini bisa berjalan. Nanti kalau itu udah proven, baru kita mungkin nanti bisa get investment. Baik, terima kasih. Sarah, gimana nih? Sudah berdiri berapa lama? Stage-nya di mana? Supporternya untuk dari sisi funding ini mostly dari mana? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami berdiri pada tahun 2019. Jadi sudah berdiri, tapi dengan COVID berlutut lagi banget. Jadi challenge-nya kita sudah revenue generating, dan untuk sementara kita belum carikan investment yang besar, karena salah satu yang kami harapkan bahwa timnya kita semua anak-anak sumber semua. Dan untuk itu kita butuh consolidating dulu semua skillnya sebelum kita terlalu challenge yang kita lihat ketika orientasinya ke venture capital itu do or die. Dan kami inginnya sustainable change, jadi nggak bisa do or die. Jadi kita fokus sekarang untuk services, kita perbaikan yang lain-lain sampai konsolidasi. Jadi tim kita sudah 27 orang, itu sudah hal yang sangat luar biasa buat kita. Yang kami kembangkan sekarang kan ada kerjasama dengan Powells, itu startup dari Brisbane, dan mereka menghasilkan solution system dari electronic waste. Jadi saat yang pas COVID kami melaksanakan proyek dengan 260 unit
sudah terinstall, yang prototipenya sudah terinstall di rumah tangga di Sumbar. Yang challenge berikutnya kami, kan itu pada dasarnya import sampah elektronik kan, not good ya, not what we want. Jadi yang kita inginkan sekarang bahwa electronic waste-nya yang dari Indonesia sendiri, yang untuk Indonesia sendiri. Jadi challenge kita sekarang bagaimana ada grant sedikit untuk kembangkan workshop sama seed investment untuk capital itu. Untuk itu kami carikan 2 dari CSR, sekalian juga dari grant yang lain. Kami rasa kok saatnya ini yang perusahaan-perusahaan besar yang omongnya CSR-nya kemana? Sekarang lihat accountability-nya CSR ini dampak ke circular economy atau belum? Dampaknya kepada apa belum? Jadi saat ini juga kami carikan baterai laptop bekas. Kalau ada yang ingin sumbang, ayo please. Siap. Baik, terima kasih Sarah. Oke, kayaknya untuk konteks building sudah cukup ya. Dan tadi walaupun banyak minta support atau klarifikasinya ke pemerintah, tapi tadi udah banyak banget dibahas. Startup ini seperti bayi yang baru belajar jalan, gitu. Kalau mau jujur, sebenarnya bukan ini bisnis utama saya. Saya memang pengusaha aslinya, 22 tahun bisnis garment. Jadi kalau bilang startup itu kayak bayi, iya UMKM juga gitu. Sama. Jadi jangan kita mengkonotasikan bahwa startup itu kayak bayi yang dikasih makan dan segala macam. UMKM juga begitu. Buktinya sekarang hampir semua di kementerian program UMKM-nya banyak banget, benar? Program untuk startup mana ya? Nah, lebih fair dong, gitu. Jangan cuma di startupnya dibilang gini, ternyata programnya nggak ada. UMKM semuanya disuruh bikin pelatihan kriptek. Karena saya mentoring kriptek itu sampai saya capek. Kalau di Manado, saya mentor UMKM di sana. It's not fair gitu. Jadi, tapi saya bangun startup di usia sudah berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Tapi saya lebih mature, saya lebih dewasa gitu. Jadi, model bisnis yang saya terapkan juga itu hybrid sebenarnya antara gaya startup dengan gaya UMKM. Makanya kalau saya nggak bisa bangun secara startup, saya jadi jurangan minyak aja. Fair kan? Ya udah, kalau memang pabrik itu butuh solar, contoh misalnya untuk boiler, untuk minyak bakar, ya udah kalian DP aja. Saya bikin sesuai permintaan kalian, nggak perlu gaya-gaya startup gitu. Saya juga kalau kata kasarnya, saya nggak butuh investor, bener kan? Tapi kalau akselerasi, saya butuh investor. Karena kalau bisa 5 tahun, ngapain tunggu 15 tahun? Saya bisnis 22 tahun, cuma gini-gini doang. Bukan saya nggak puas dengan yang sekarang gitu. Saya iri aja dengan anak-anak muda yang masih ingusan gitu, tiba-tiba dia unicorn gitu. Saya jujur nih, kenapa saya hari tempat ini? Saya iri aja dengan anak-anak muda yang bakar duit gitu. Nah, untuk pemerintah, pas semua di sini, maaf, saya orangnya sangat jujur. Indonesia tuh banyak sekali masalah loh, Ki. Indonesia tuh banyak sekali masalah. Tapi rata-rata Indonesia masalahnya diselesaikan secara top down. Yang melihat dan menyelesaikan masalah itu adalah orang-orang yang di atas melihat ke bawah, mereka nggak ngerti yang di bawah. Kami komunitas startup energi bersih itu orang-orang di bawah. Kami paham banget yang di dalam. Itu orang-orang kampung sana di depan. Mereka orang-orang luar biasa loh. Saya juga orang kampung di Manado gitu. Tapi kami touch dengan market yang sebenarnya, bukan hanya pencitraan, berikan solusi sebagai salah contoh. Dari saya sebut aja. Gas LPG mau diganti DME kan dari batu bara, yang akan kaya siapa ayo? Pengusaha batu bara. Ini yang barusan lagi viral-viral nih, yang PLN mau gantikan pakai kompor listrik. Ya itu salah satu kebijakan yang tidak
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di Manado mati lampu terus. Nah itu saya bilang, kok diselesain dari atas? Banyak kok biogas, banyak biomas, ada biosintetik dan bio-bio lainnya, saya nggak tahu gitu. Ya, tolong dong berikan kami kesempatan. Seperti itu. Terima kasih. Maaf kalau ada yang terlalu. Baik, tadi terakhir ada yang ajukan ya. Kalau kita berbicara masalah startup, Pak, mungkin EBT itu juga startup, ya kan? Karena mungkin tadi kan rata-rata baru mulai 2019, ya mungkin EBT juga, saya juga baru gabung EBT 2015 pas Paris Agreement gitu. Ketika saya waktu itu masih ada mahasiswa gitu kan, setuju nggak kalau misalnya EBT itu adalah energi alternatif? Wah setuju semua gitu. Padahal kami tidak mengharapkan itu gitu. Nah, terus kemudian EBT itu datang mungkin di saat pada waktu mungkin ya ini mungkin perlu disyukuri ya. Misalnya ada statement kelebihan supply yang di negara lain mungkin malah sudah krisis energi gitu. Tapi di sisi lain karena ada kelebihan pasokan listrik itu tentu saja akhirnya EBT itu yang nature-nya yang mungkin orang bilang mahal lah, orang bilang karakternya beda-beda, dituntut untuk murah juga gitu kan. Ya kan artinya kita mungkin mempunyai kesamaan psikologis yang sama, kira-kira kan seperti itu. Nah kita juga sama, kita juga akhirnya kita membuat bagaimana supaya EBT itu bisa termasuk dari sisi pendanaan, mungkin keluar early retirement dan sebagainya supaya EBT itu juga bisa masuk di saat meskipun kita selalu bilang potensi kita besar, tapi kan itu juga punya karakteristik masing-masing. Artinya kita butuh sistem perusahaan yang stabil, sementara yang stabil itu adalah panas bumi dengan harga yang cukup relatif tinggi. Ada yang murah PLTS, tapi harus pakai baterai jadi mahal juga. Ketika masih PLTS jadinya intermittent. Atau ada biomasa, tapi saya setuju Pak dari bawah Pak. Artinya, tapi kalau misalnya nanti kita kan berbicara seluruh rakyat Indonesia Pak. Apalagi kalau kita berbicara biomasa itu feedstock keberlanjutan itu kan sangat penting Pak. Jangan sampai nanti kita pengennya 20 tahun, baru 2 tahun kehabisan feedstock. Nah kan kira-kira seperti itu. Nah, berbagai variabel itu tentu saja kami pertimbangkan Pak. Nah artinya, tapi untuk sebagai mempunyai kesamaan yang sama ya kita sama. Kira-kira kita berjalan bersama, apalagi momentum yang ini perlu kita jaga, kita rawat dan kita harus semangat Pak. Kalau kita maraton, kita juga maraton kan kira-kira seperti itu. Kita kalau ini kan mungkin banyak sekali kan kayak MOU gitu kan. Kita lihat signing kayak gitu. Kita berharap kita tuh kayak orang tunangan aja Pak. Kalau orang tunangan itu niatnya jadi Pak, bukan niatnya untuk tidak jadi kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk konteks startup ya mungkin sejauh ini karena memang belum ada itu juga tapi ada tadi ada UMKM gitu ya. Artinya akhirnya kita juga masih sempat menyebut UMKM gitu, startup gitu. Tapi intinya mungkin nanti kami juga akan membahas secara internal. Tapi untuk secara kelembagaan secara yang lain tentu saja perlu bicara lebih lanjut. Dan mungkin peran Bapak untuk mengundang mengkonsolidasikan kita juga perlu kami perlukan. Siap. Baik, berarti siap memimpin ini ya Pak ya, nanti koordinasi ke depan dengan kementerian lintas kementerian Pak. Ya itu sementara mungkin nanti kita berjalan. Oke. Baik, silakan dari meja ini ada tambahan.